Shalom, selamat siang semuanya. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa yang ada di dalam bayangan saudara atau di dalam pikiran saudara ketika saudara melihat gambar ini? Ya, boleh saya tanya? Apa kira-kira yang ada di dalam pikiran saudara ketika saudara melihat gambar ini? Satu kata. Ya, upacara. Oke, yang lainnya? Satu kata. Disiplin. Satu lagi, yuk, satu kata. Baku pukul. Ya? Apalagi? Ya, tegas, tegas. Oke, berikutnya, yang satu ini lagi. Kira-kira apa yang ada di dalam bayangan kita atau pikiran kita ketika kita melihat gambar yang berikut ini? Ayo, satu. Sweeping. Ya, oh tilang. Oh, sering ditilang ini ya. Oke. Yang lainnya, oke, yang lainnya. Bukan itu maksud saya ya. Yang lainnya, apa yang saudara pikirkan ketika saudara melihat gambar ini? Putar balik. Apa? Putar balik. Putar balik, karena nggak bawa SIM. Nah, bukan itu juga ya. Yang lainnya, apalagi? Tadi ada apa tadi, ketegasan, begitu ya. Lalu kemudian disiplin gitu kan. Lalu apalagi saudara? Kalau kita lihat hal-hal semacam ini? Oh? Siap siaga. Siap siaga. Oke, baik ya. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Ketaatan salah satunya gitu ya. Kita lihat ada disiplin di situ. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, rasanya memang sudah benar. Saya tidak perlu menuliskan kata disiplin gitu ya. Saya tidak perlu menuliskan kata ketaatan atau yang lainnya. Yang tadi saudara sudah sebutkan termasuk tilang tadi itu ya. Tidak perlu, karena memang sudah cukup tegas hal itu berbicara gitu ya. Nah saudara, sekarang kalau kita berbicara tentang ketaatan. Nah saya mau tanya ini ya, apa yang ada di dalam pikiran saudara tentang ketaatan? Ini bisa dilihat dari wajahnya loh ya. Saudara, apakah saudara berpikiran positif terhadap ketaatan? Atau saudara justru sebaliknya berpikiran negatif tentang ketaatan? Ini bisa dibaca dari jawaban saudara. Kira-kira yang mana saudara? Menurut saudara, ketaatan itu positif atau negatif buat saudara? Ya, kalau positif itu artinya kita menyukai ketaatan, kita menyukai kedisiplinan. Ketaatan itu kita lakukan dengan penuh sukacita. Kalau kita berpandangan atau berpikiran ketaatan itu dari sisi pandang negatif, berarti memang kita tidak menyukai ketaatan, kita tidak menyukai kedisiplinan, begitu ya saudara. Sehingga apa yang terjadi? Ya saya taat karena saya terpaksa. Itulah yang terjadi Bapak Ibu. Ada orang yang suka dengan ketaatan, tetapi ada juga orang yang tidak suka dengan ketaatan. Nah saudara, contoh ya, saya mau tunjukkan. Ini tadi siapa yang mau berangkat ke GKI Gejayan itu, lampu lalu lintasnya sudah hampir merah. Ayo, adakah? Yo. Nah, apa yang saudara lakukan ketika lampu sudah sebentar lagi kontennya kelihatan gitu ya. Sebentar lagi mau merah ini gitu kan. Apa yang saudara lakukan? Gas. Gaspol, ya. Ya, padahal kita tahu gitu ya bahwa kalau sudah ada tanda sebentar lagi mau merah, maka harusnya kita justru harus mengurangi kecepatan gitu ya. Oke, apa yang terjadi ketika kita tidak taat dengan peraturan itu, saudara? Kecelakaan, ya. Ini cukup menarik. Jadi di dalam event Nataru kemarin, begitu ya, bukan dalam satu hari, tapi dalam satu kali jalan, begitu ya. Saya melihat peristiwa-peristiwa tersebut di depan mata, itu kan, di Monjali, di perempatan itu saudara. Sudah ada motor tergeletak di tengah-tengah jalan, persis di tengah-tengah jalan, saudara. Kita tahu itu ya, kalau sampai motor bisa ada di tengah jalan itu, berarti dia melewati batas lampu itu ya, dia melanggar, dia tidak taat dengan peraturan yang ada.
Nah, tidak lama menuju ke Pastori, di Jombor, di Bundaran. Saya juga melihat ada mobil yang sudah diderek gitu ya. Dengan mobil derek, karena apa? Mobilnya sudah ringsek gitu ya saudara. Itu karena apa? Ya karena ada sesuatu yang dilanggar. Nah ini contoh yang berikutnya. Kemarin yang liburan jalan-jalan siapa? Ada yang sempat jalan-jalan atau tidak sempat jalan-jalan saudara? Yang liburan tugas siapa? Angkat tangannya. Nah ini tugas semua ya. Oke, yang liburan jalan-jalan dan merasakan nikmatnya kemacetan di jalan. Siapa yang menikmati duduk-duduk dalam mobil? Angkat tangannya. Ya, saudara, kalau kita bawa kendaraan sendiri, maka kita itu akan tergoda. Tergoda apa saudara? Begitu lihat macet gitu ya, tapi lihat ada celah sedikit untuk bisa nyelip, maka apa yang akan kita lakukan? Selip dong gitu ya. Iya, nah inilah yang kemudian sering mengakibatkan kecelakaan gitu ya. Lihat saudara, itu garisnya kira-kira putus-putus atau masih garisnya nyambung semua? Nyambung, kalau garis nyambung itu boleh nyelip atau tidak? Tidak boleh, tapi lihat apa yang terjadi, tetap nyelip ya, tetap gas saudara. Akhirnya apa? Ketika terjadi ketidaktaatan, maka pasti akan menimbulkan kerugian. Kerugian itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi kerugian itu juga untuk orang lain yang bahkan mungkin sudah ada di dalam ketaatan ya. Lalu berikutnya, kemarin yang malam tahun baru ada di Tugu, angkat tangan. Ayo, sebegitu banyaknya manusia, apakah ada salah satunya saudara? Tidak ada? Ayo, ada, angkat tangan. Ya saudara, saya mau tunjukkan, ini sempat viral sekali di Instagram ya. Nah lihat ya, kondisi Tugu setelah malam tahun baru. Bersih atau kotor saudara? Kotor. Saudara tahu kalau kita punya sampah harusnya diletakkan di mana saudara? Sudah ada aturannya, diletakkan di tempatnya, yaitu tempat sampah. Sesulit apa meletakkan sampah kita di tong sampah. Tetapi karena orang ya tidak taat, maka yang terjadi adalah ya ini kotornya luar biasa. Nah, gambar-gambar ini dapat kita simpulkan gitu ya, bahwa ternyata lebih banyak orang memilih untuk tidak taat daripada taat. Tampaknya taat itu tidak mudah ya saudara ya. Sebenarnya taat itu apa sih gitu ya? Taat itu bagaimana? Oh, ternyata taat itu adalah patuh. Patuh, tunduk gitu ya. Pada siapa? Pada apa? Bisa pada peraturan, bisa pada orang ya. Seseorang yang sudah Tuhan tempatkan atas kita. Mungkin itu orang tuamu, mungkin itu adalah kepala di dalam tempat bekerjamu, mungkin itu adalah orang-orang yang ada di pemerintahan dan bahkan bisa juga Tuhan. Jadi memang patuh dan tunduk ya. Tunduk ini bukan hal yang mudah. Taat itu bagaimana? Taat itu tidak hanya mendengar, lalu kemudian menyimpan, seperti masuk telinga kanan lalu kemudian keluar telinga kiri. Bukan seperti itu. Taat itu sudah mendengar, menyimpan, lalu kemudian merenungkan, tetapi kemudian juga melakukannya di dalam kehidupan kita. Nah saudara, ini yang saya mau tegaskan bahwa kenapa kedisiplinan dan ketaatan itu menjadi salah satu nilai yang ditanamkan di dalam jajaran kemiliteran, saudara ya. Ada alasannya, gitu ya. Supaya apa? Supaya seseorang atau sekelompok orang itu punya kepatuhan, ketundukan yang mutlak kepada siapa? Kepada atasannya, kepada lembaganya. Nah ini menarik ya. Kalau kita mau bicara tentang ketaatan dengan mutlak, maka pasti ada dampak negatif dan dampak positifnya. Kira-kira dampak negatifnya apa saudara? Dampak negatifnya buat kita yang tidak terbiasa gitu ya, atau buat kita yang kapasitas tekanan atau pressure-nya tidak seperti yang diharapkan, maka kesehatan mental kita bisa terganggu saudara ya. Kesehatan mental hari ini menjadi sorotan yang sangat luar biasa. Jadi ternyata ketaatan yang sedemikian rupa itu juga bisa mengganggu kehidupan seseorang. Tetapi dampak positifnya adalah
mereka, jajaran dari kemiliteran tadi gitu ya, mereka akan menjadi orang yang militan. Mereka akan menjadi orang yang bahkan mereka itu tidak memikirkan kepentingan diri mereka sendiri. Yang dipikirkan siapa? Yang dipikirkan adalah lembaganya. Yang dipikirkan apa? Kepentingan yang lebih tinggi atau kepentingan yang lebih luas. Jadi pasti ada positif tetapi juga ada negatifnya dampak dari ketaatan. Saudara, tidak mudah untuk taat. Kita tahu ya, tidak mudah sekali untuk taat. Maka jangan heran kalau ada orang yang taat karena takut. Setuju? Ya, saudara tidak melanggar peraturan lalu lintas itu karena apa? Karena takut ditilang tadi itu, ya, atau karena demi kasihku pada diriku dan kasihku pada orang lain, yang mana? Hah? Saudaraku, jadi kenapa tidak mudah itu ya? Ya karena kita melakukannya itu dengan keterpaksaan. Saudara, bagaimana dengan kita sebagai orang Kristen? Bagaimana dengan kita sebagai pengikut Kristus? Nilai ketaatan itu bukan nilai yang asing untuk kita. Nilai kasih bahkan itu bukan nilai yang asing, value yang asing. Kita bahkan setiap minggu mendengarkannya, kita setiap minggu selalu diingatkan. Supaya apa? Supaya kita, saudara dan saya, kita bisa menjadi pengikutnya yang militan tadi itu saudara ya. Supaya kita bisa menjadi pengikutnya yang ada di dalam ketaatan. Nah, ini yang Tuhan rindukan di dalam kehidupan kita, walaupun sebenarnya tidak mudah. Sekarang kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Kalau hari ini aku taat pada orang tuaku, kalau hari ini aku taat pada dosenku, kalau hari ini aku taat pada peraturan yang ada, sebenarnya aku taat itu karena apa? Apakah aku taat karena terpaksa, karena takut? Atau aku memang taat karena kasihku kepada Tuhan dan kepada sesama. Catat ya saudara, kasih karena taat, karena terpaksa itu sifatnya temporal, percaya ya. Kalau saudara selama ini tinggal bersama dengan orang tua, dengan peraturan yang demikian dan saudara harus mentaatinya, maka ketika saudara pergi keluar dari rumah, misalnya kuliah di Jogja, ya merdeka gitu kan saudara, bebas kan saudara, wah sudah tidak ada lagi peraturan-peraturan itu, mau dikontrol pakai video call kek itu ya, mau pakai Zoom kek ya, mau telepon ya, pokoknya merdeka gitu ya. Itu kalau kita taat karena terpaksa, kita tidak dengan sukacita, kita tidak dengan kesadaran melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Nah, bagaimana dengan kita saudara? Hari ini kita mau melihat ya dari Yohanes 14 ayat yang ke-15. Di sana dikatakan, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Pendek ya saudara? Pendek? Bisa kita ucapkan kembali bersama-sama? Ya, saya akan dikte. Jika kamu mengasihi aku, 3, 2, 1. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat ini mau menunjukkan apa? Ya, bahwa ketaatan kita kepada Tuhan itu sebenarnya adalah ekspresi, bukti, wujud dari kasih kita kepada Tuhan. Jadi sebenarnya itulah cara kita untuk kita boleh menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Dengan apa? Mengikuti perintahnya, hidup di dalam ketaatan kepada Dia. Jadi kuncinya mudah saudara ya, kuncinya mudah sekali. Kalau saudara mengasihi Tuhan, maka tidak akan sulit untuk melakukan perintah Tuhan. Kalau saudara mengasihi Dia, tidak akan menjadi sulit untuk saudara menghindari perbuatan dosa. Apa yang Tuhan tidak inginkan di dalam kehidupan saudara. Mari saudaraku, kita belajar untuk hidup taat di dalam kasih dan bukan hidup di dalam taat oleh karena takut, oleh karena hukuman. Ya, saudara, ini menarik. Kalau kita mau tarik dengan teks kita hari ini, lihat ya, kira-kira mengapa sih Yesus itu mau dibaptis oleh Yohanes?
Ada yang namanya Yohanes, oh Pak Yohanes ya, maaf Pak Yo. Selain Pak Yo ada lagi, ya ini harus tahu kisahnya ini ya. Ada yang namanya Yohanes, angkat tangan ya. Nah saudara, kenapa Yesus mau dibaptis oleh Yohanes? Apakah Yesus FOMO ya? FOMO ini istilah yang tidak asing untuk generasi Z ya, fear of missing out, itu takut ketinggalan ya. Jadi mengikuti tren yang ada. Setiap pagi sudah scroll TikTok, wih apa ini yang lagi tren gitu ya. Jangan sampai aku ketinggalan nih ya. Nah, seperti itulah kira-kira. Apakah Tuhan itu seperti itu ya? Waduh, nanti ketinggalan gitu ya. Lihat orang lain berbondong-bondong dibaptis, memberi diri dibaptis, lalu kemudian Yesus melakukan hal yang serupa? Ternyata kan tidak, saudara. Bukan seperti itu. Yesus dibaptis bukan karena dia FOMO gitu kan. Lalu kemudian apakah Yesus itu dibaptis karena dia itu sedang pencitraan? Nah ini ya, kata pencitraan ini menjadi kata yang sensitif hari-hari ini saudara. Ya, apakah Yesus sedang pencitraan? Karena setelah dia dibaptis itu mengawali masa pelayanannya saudara. Tidak juga itu ya, bukan seperti itu ya. Nah lalu kenapa? Pertanyaannya adalah kenapa Yesus mau dibaptis oleh Yohanes? Kita harus tahu ya konteks dari baptisan yang dilakukan oleh Yohanes ya. Yang pertama, kenapa itu ya? Karena untuk menggenapkan kehendak Allah ya, untuk menggenapi kehendak Allah, to make full. Hal ini tidak dimunculkan di dalam Injil Markus. Tetapi kalau saudara membaca dari Injil Matius yang paralel dengan Injil Markus ini, saudara akan menemukan di sana bahwa untuk menggenapkan apa yang menjadi kehendak Allah. Ya, to complete itu membuat apa yang sudah direncanakan itu boleh terwujud, itu boleh terlaksana. Dan saudara bayangkan ya, semuanya itu terjadi hanya karena ketaatannya kepada Sang Bapa. Untuk menggenapi, demi apa saudara? Demi apa Tuhan Yesus mau dibaptis oleh seorang Yohanes? Demi saudara, demi kita semua. Demi orang berdosa, demi orang yang sebenarnya tidak layak untuk diperjuangkan. Tetapi karena ketaatannya, dia melakukan supaya tergenapi ya apa yang menjadi kehendak Allah. Yang kedua adalah itu menjadi tanda kesediaannya masuk dalam kehidupan manusia berdosa. Saudaraku, baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis itu adalah baptisan pertobatan, saudara. Orang yang bertobat itu berarti orang yang berdosa. Tuhan Yesus tidak berdosa. Dan logikanya dia tidak memerlukan pertobatan. Dia tidak memerlukan pengampunan dosa. Jadi ketika dia bersedia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, selain untuk menggenapkan apa yang jadi kehendak Allah, itu menunjukkan kesediaannya untuk masuk di dalam kehidupan kita, manusia berdosa, manusia yang tidak layak. Lalu kemudian yang ketiga, kenapa Yesus mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis? Untuk memanggil manusia berdosa pada jalan pertobatan. Secara tidak langsung saudara, hidupnya itu menjadi contoh, hidupnya itu menjadi teladan. Supaya apa? Supaya manusia berdosa mau datang mencari Allah, mau hidup di dalam pertobatan. Ya, lah di sini juga kita dapat melihat Tuhan menginginkan supaya umatnya, supaya manusia berdosa itu mendapatkan bagian di dalam keselamatan oleh Dia. Nah, lalu kemudian yang berikutnya adalah ini menjadi tanda awal dalam masa pelayanan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, melalui peristiwa baptisan, hari ini Minggu Baptisan Tuhan Yesus, saudara, kita diingatkan poin yang pertama, saudara. Poin yang pertama, baptisan itu adalah tanda kasih Bapa kepada anak. Kalau kita mau melihat bahwa sebenarnya itu menjadi awal masa pelayanan dan awal untuk dia memasuki masa-masa sulitnya ya, masa-masa sengsaranya untuk kemudian. Tetapi di sini justru dikatakan bahwa baptisan itu adalah tanda kasih Bapa kepada anak.
Artinya begini, apa yang Tuhan rancangkan, apa yang Tuhan rencanakan untuk anaknya, untuk anak-anaknya, itu pasti adalah sesuatu yang baik. Ya, itu bukti kasihnya. Dan itu dimunculkan di dalam Markus 1 ayat 11. Di sana dikatakan demikian, engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan. Ya, itu yang pertama. Poin yang kedua, kita dapat menemukan bahwa baptisan itu menjadi tanda ketaatan anak kepada bapaknya. Ketaatan anak kepada bapaknya, luar biasa. Sekali lagi kita harus ingat bahwa baptisan yang diberikan oleh Yohanes Pembaptis itu adalah baptisan pertobatan. Dan Tuhan Yesus tidak memerlukan itu. Ya, dia bersedia menjadi sama, setara dengan manusia berdosa. Nah, menarik sekali. Dari sini saya menyimpulkan, bahwa ternyata kasih dan ketaatan itu tidak dapat dipisahkan, saudara. Ya, kasih dan ketaatan itu seperti uang koin dengan dua sisinya. Uang itu kalau hanya ada gambarnya, tidak ada angkanya, saudara belanjakan tidak akan laku ya. Sama juga uang kertas sama ya, cuman gambar sebelah. Gimana saudara? Saudara bisa kena marah kan? Ya, jadi sama seperti dua sisi, tidak dapat dipisahkan. Kasih tanpa ketaatan sia-sia. Saudara bilang mengasihi Tuhan, tetapi saudara tidak hidup di dalam ketaatan kepada Dia. Bohong saudara. Saudara mengatakan bahwa saudara taat, tetapi saudara tidak mengasihi Dia. Itu juga tidak bisa saudara. Jadi kasih dan ketaatan itu menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan. Nah saudara, hari ini melalui baptisan yang sudah kita terima, baik itu mungkin baptisan anak atau baptisan yang saudara terima ketika saudara sudah beranjak dewasa, baptisan dewasa, kita diajak untuk menghargai. Ya, baptisan itu tidak menyelamatkan saudara, tetapi baptisan itu adalah tanda. Baptisan itu adalah meterai untuk kita semua, supaya kita selalu diingatkan hidup di dalam kasih dan hidup di dalam ketaatan. Baptisan itu bukan sekedar bicara tentang sebuah ritual, ya seseorang dipanggil satu persatu menjawab, ya saya bersedia dengan segenap hati, berlutut kemudian diberkati, bukan seperti itu saudara ya. Baptisan itu menjadi simbol, menjadi panggilan supaya kita mau dibarui terus menerus dari waktu ke waktu saudara ya, dibarui untuk kita boleh menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Lalu kemudian baptisan ini juga menjadi satu tanda bahwa relasi kita dengan Kristus itu sudah dipulihkan ya. Dan tidak hanya itu, baptisan itu juga menjadi tanda bahwa saya bersedia mengasihi Dia karena Dia sudah lebih dahulu mengasihi saya. Baptisan menjadi tanda saya bersedia hidup taat kepada Dia karena Dia sudah memberikan teladan ketaatan itu melalui dirinya sendiri. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana jika Dia sudah menunjukkan kasih-Nya dengan membawa kita di dalam keselamatan melalui tanda baptisan yang kita terima, maka apa yang harus kita lakukan, saudara? Apa yang dapat kita balas buat itu semua? Apa yang bisa kita kerjakan, ya? Yang bisa kita lakukan adalah, saudara, ya bagaimana kita belajar untuk taat pada rencananya. Saya membayangkan rencana baptisan Tuhan Yesus itu bukan rencana yang buruk, itu adalah rencana yang sempurna, itu rencana yang indah. Karena melaluinya kita juga beroleh keselamatan di dalam Dia, itu menjadi tanda. Saudaraku, perhatikan ya, di dalam kehidupan kita, semua rencana Tuhan dalam hidup kita baik, bahkan sangat baik. Saudara yang sudah berkeluarga boleh angkat tangannya. Rencana Tuhan dalam kehidupan rumah tanggamu itu baik dan sangat indah. Tuhan tidak pernah merencanakan rumah tanggamu menjadi rumah tangga yang tidak baik, rumah tangga yang tidak indah. Semuanya itu baik dan indah. Bagian saudara apa? Bagian saudara adalah tunduk. Bagian saudara adalah patuh. Bagian saudara adalah taat pada rencananya.
Ya, Tuhan tidak pernah merencanakan saudara menjadi pasangan yang tidak takut akan Tuhan. Saya yakin dan percaya itu. Tuhan pasti merencanakan supaya saudara menjadi pasangan yang takut akan Tuhan. Mengasihi, menghormati satu dengan yang lainnya. Bagian saudara adalah menjadi pasangan yang takut akan Tuhan. Kalau saudara adalah orang tua, saya yakin dan percaya rencana Tuhan adalah menjadikan saudara orang tua yang dapat menjadi teladan di dalam iman percaya buat anak-anak saudara. Bagian saudara adalah jadilah orang tua yang dapat menjadi teladan buat anak-anak saudara. Kalau Anda anak-anak, ini banyak anak-anak ya saudara, anak-anak, rencana Tuhan di dalam kehidupanmu melalui keluargamu adalah supaya kalian menjadi anak-anak yang menghormati dan mengasihi orang tua. Ya, jadi saudara, apa yang harus saudara lakukan? Bagianmu adalah patuh. Bagianmu adalah taat pada rencana atau jalannya Tuhan. Memang tidak enak kok. Jadi anak yang patuh itu gimana? Lebih mudah jadi anak patuh atau tidak patuh saudara? Wah, rasanya lebih paling enak tidak patuh pada orang tua. Tetapi bagian saudara kita harus lihat patuh menjadi anak yang taat kepada orang tua sebagai wakil Tuhan di tengah dunia ini ya saudara. Lalu kemudian kalau saudara punya bisnis, saudara bekerja, kalau saudara punya karir, saya membayangkan rencana Tuhan atas karirmu, rencana Tuhan atas pekerjaanmu, rencana Tuhan atas bisnismu itu pasti baik. Tidak ada yang tidak baik. Bagian saudara adalah ya patuh saudara. Bagian saudara taat. Kalau Anda pekerja, jadilah pekerja yang bertanggung jawab. Jadilah pekerja yang jujur, punya integritas, loyalitas, ya, mau mengembangkan diri dengan sedemikian rupa. Itu bagian kita, karena rencananya baik. Bagian kita adalah patuh dan taat pada jalan Tuhan. Walaupun tidak enak saudara, patuh pada Tuhan. Lalu kemudian berikutnya, saudara yang kuliah, angkat tangan, ya, rencana Tuhan atas studimu sangat sempurna, baik. Ya, Tuhan tidak pernah merencanakan Anda lulus 8 tahun. Nah, ya, betul enggak? Ya, Tuhan mungkin tidak pernah merencanakan kalian akan mengulang mata kuliah loh. Betul enggak tidak? Ya, Tuhan rencanakan kalian kuliah dengan baik. Jadi kalau selesainya 8 tahun itu rencananya siapa saudara? Yang jawab bukan saya, yang jawab saudara sendiri ya. Kalau sampai mata kuliahnya ngulang itu berarti rencananya sendiri, bukan rencananya Tuhan ya. Tuhan merencanakan masa depan yang cerah buat saudara. Tuhan tidak merencanakan masa depan yang suram buat saudara. Catat ya saudara. Bagian saudara apa? Taat. Bagian saudara sebagai mahasiswa, sebagai murid, patuh, tunduk. Bagaimana caranya? Ya jadilah mahasiswa yang benar, studi ya studi itu ya. Belajar ya belajar, ada tugas ya dikerjakan, ada ujian ya belajar, tugasnya belajar saudara, tidak bolosan gitu ya, mau mengembangkan diri, tidak puas hanya dengan yang seperti itu gitu ya, itu tugas saudara, patuh pada jalan Tuhan, patuh pada rencana Tuhan. Nah, mudah atau tidak saudara untuk patuh? Tidak ya? Tapi ini saudara harus sadari, rencana Tuhan di dalam seluruh hidupmu sangat baik, teramat baik. Bagian kita adalah taat kepada Dia. Tidak mudah untuk taat. Saya pun menyadari akan hal itu ya, tidak mudah. Tapi ada manfaatnya kalau kita itu mau taat saudara. Manfaatnya apa saudara? Yang pertama adalah damai. Ketenangan di dalam hati. Ketenangan di dalam pikiran. Contoh yang paling simpel ya saudara, kalau saudara taat pada peraturan lalu lintas, itu tadi itu lampu merah ya kan? Ya, kalau saudara taat, saudara damai kan? Kok enggak ada salah gitu kan? Tapi kalau saudara langgar lampu merah, rasanya bagaimana saudara? Wah biasa aja bu, wah ini gawat ini ya, kalau yang sudah terbiasa ini ya. Nah, saudara rasanya itu kan tidak tenang, tidak damai sejahtera itu ya. Maka manfaat dari ketaatan yang pertama adalah damai, tenang di hati, tenang di pikiran kita. Yang kedua, kita menjadi teladan di tengah begitu banyaknya pengaruh yang buruk.
pengaruh yang ngajarin kita supaya kita tidak taat, supaya kita tidak patuh dan seterusnya. Kita tuh harus menjadi teladan. Karena apa? Dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Bagian kita kembali mengasihi dia dan hidup di dalam ketaatan kepada dia. Ingat ya, godaannya pasti banyak sekali, saudara. Maka dari itu, kalau kita sudah memilih untuk taat, kita harus sadar, oh tidak mudah Tuhan. Iya, karena tidak mudah, jangan berjalan sendirian. Libatkan Tuhan, andalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam saat teduh. Tuhan, terima kasih. Kalau siang hari ini melalui baptisan yang Tuhan Yesus terima, kembali kami diingatkan bahwa sesungguhnya semuanya itu adalah wujud kasih Bapa kepada anak, dan itu juga menjadi tanda ketaatan anak kepada Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kalau kasih yang sama juga boleh kami terima melalui tanda baptisan yang kami terima, baik itu melalui baptisan kudus anak ataupun melalui baptis dewasa yang kami terima di dalam kehidupan. Ampuni kami ketika hidup kami jauh dari mengasihi Tuhan. Ampuni kami ketika hidup kami jauh dari ketaatan, jauh dari ketundukan kepada Tuhan. Seringkali hidup kami, pikiran kami, tutur kata, perbuatan, perilaku kami, seringkali justru menunjukkan pemberontakan, ketidaktaatan kepada Tuhan. Bapa dalam sorga, hari ini kami menyadari bahwa rencana Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami, rencana Tuhan dalam kehidupan studi kami, pekerjaan, karir, dan bahkan keluarga kami, semuanya itu adalah baik. Bagian kami adalah tunduk, bagian kami adalah taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan senantiasa memampukan dan menolong kami supaya kami boleh selalu melibatkan dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, siang hari ini kami juga bersyukur karena melalui ibadah kami, Tuhan juga memberi kami kesempatan untuk kami boleh menaikkan doa bagi setiap pergumulan yang terjadi di sekitar kami. Kami mau berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, baik mereka yang dirawat di rumah sakit ataupun yang dirawat di rumah. Berkati setiap proses perawatan dan juga pengobatan yang sedang dilakukan. Biarlah saudara kami boleh semakin dipulihkan dari waktu ke waktu. Ya Tuhan, saat ini kami juga rindu berdoa bagi saudara-saudara kami di dalam pergumulan mereka, baik di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan rumah tangga. Tuhan yang boleh hadir, menolong, dan juga memampukan saudara-saudara kami untuk boleh melewati pergumulan yang sedang mereka alami. Tak lupa ya Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk bangsa dan negara, tempat di mana saat ini kami boleh berada. Kami berdoa, memohon, terlebih di dalam tahun politik, kami mohon kiranya Engkau Allah sendiri yang boleh turut campur tangan, agar setiap proses yang akan terjadi di dalam proses pemilihan yang akan datang, semuanya boleh berlangsung dengan baik, lancar, dan damai sejahtera. Bapa dalam sorga, kami juga mau berdoa untuk beberapa tempat yang saat ini mengalami musibah. Tuhan,
di dalam setiap pergumulan oleh karena bencana alam yang dialami oleh saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Tuhan kiranya juga memberi kekuatan, meneguhkan agar saudara-saudara kami dimampukan untuk boleh melewati masa sulit ini bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami, ini permohonan kami yang kami mau panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.